Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat CT Arsa Foundation yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkanlah, saya Tahmid Aulia Rahman, siswa kelas 11 SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai keutamaan adab dalam Islam. Adab berasal dari kata adaba, yu'addibu, atau ta'dib, yang berarti adalah proses dalam mendidik atau pendidikan dalam Islam. Sehingga adab sangat erat sekali kaitannya dengan akhlak dalam Islam. Karena proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diutusnya Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlak." Sesungguhnya diutusnya aku tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat CT Arsa Foundation Sukoharjo yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adab dalam Islam yang harus kita lakukan agar kita terbiasa dalam menjalankan akhlak mulia. Yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang harus memiliki malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mentaati segala perintahnya, harus menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya adab kepada Allah ini adalah landasan dari agama ini. Seseorang tidak akan sempurna dalam adab kepada Allah kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah memahami Allah dengan nama dan juga sifatnya. Yang kedua, mengenal agamanya, mengenal larangannya, mengenal perintahnya, dan juga apa yang dia cintai dan apa yang dia benci. Lalu kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan jiwa untuk menerima kebenaran dan mengamalkan segala perintahnya. Kemudian yang kedua adalah adab kepada Al-Quran. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu adab kepada Al-Quran adalah yaitu meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi daripada lutut manusia. Kemudian yang kedua adalah tidak meletakkan Al-Quran itu di suatu tempat yang rendah atau suatu tempat yang pantas, seperti meletakkannya di atas meja atau meletakkan di atas sebuah alas yang bersih. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah mengamalkan segala isi Al-Quran. Karena sesungguhnya isi dari Al-Quran sendiri yaitu adalah adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga adalah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah isi dari Al-Quran sendiri adalah perintah untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang paling utama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menerima dan tunduk kepada bimbingannya. Kita tidak boleh mendahului dalam hal perintah ataupun larangan. Kita juga tidak boleh memerintah sesuatu kecuali beliau terlebih dahulu memerintah sesuatu. Kesimpulannya adalah jangan sekali-sekali mengatakan sesuatu sebelum beliau mengatakannya. Dan jangan pula kita melakukan sesuatu sampai beliau melakukannya. Kemudian yang keempat adalah adab kepada diri sendiri. Adab kepada diri sendiri ini merupakan hal yang penting, karena adab kepada diri sendiri dapat menentukan adab kita kepada yang lain. Adab kepada diri sendiri yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan diri sendiri, yaitu dengan cara makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang cukup. Selain hal itu, kita juga dapat merawat diri kita sendiri, seperti rajin olahraga, tidak merusak tubuh, dan juga selalu menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah adab kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal paling dasar yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menjaga sesama manusia agar tidak saling menyakiti dan juga membuat permusuhan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu ma salima muslim min lisanihi wa yadihi." Sebaik-baik muslim di antara kalian adalah seseorang yang menjaga muslim lainnya dari lisan dan juga dari perbuatan tangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Silahkan nantikan. Billahi taufik wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.